Kenapa saya milih jurusan ini? Karena emang dari setelah kan kita harus nentuin yang kita mau. Dari yang saya mau itu saya Dokumentari National Geographic, BBC Earth, Hmm. yang semacam itu. Terus saya tertarik banget buat ngurusin hewan dan segalanya yang ada di hutan. Oke. Bicara UKT. Berapa UKT? Untuk biaya UKT itu ditentuin dari masing-masing jalur. Untuk jalur undangan itu relatif atau tidak terlalu besar. KIPK, Kartu Indonesia Iya, Pintar Kuliah. Iya. karena kalau buat daftar KIP itu harus dibarengin pas kita daftar SNPTN. Nah, oke. Jadi Jadi itu. harus mulai dari awal gitu, jangan sampai ketinggalan sih, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Mudah-mudahan semua sehat semua ya di rumah. Jangan lupa untuk selalu menerapkan 3M. Mencuci tangan, ya, menjaga jarak dan selalu menggunakan masker supaya kita benar-benar selamat di masa pandemi ini. Kali ini kita ketemu lagi ya untuk berbincang-bincang bersama para narasumber yang sudah diterima di jalur SNMPTN. Jadi buat kalian semua yang mau melanjutkan studi dengan jalur undangan masuk perguruan tinggi negeri tanpa tes, hanya menggunakan nilai rapot, itu namanya jalur SNMPTN. Bagaimana kisah selengkapnya, bagaimana trik dan tipsnya, bagaimana kisahnya selengkapnya kita akan lanjutkan di Zoom meeting bersama teman-teman yang sudah ada di Zoom saya. Oke, jangan kemana-mana buat kalian yang belum subscribe ya, belum subscribe juga, yang belum like juga. Dan ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar biar kita bisa bantu untuk menjawabnya. Oke, langsung saja kita ke TKP. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Cantik wabarakatuh. kali ini anak-anakku ya. Ya. Dari dulu, Pak. Ini ternyata kalau udah beres sekolah ya, pada dandan semua. Ini ada di sebelah sini nih pakai kacamata. Mumtaz, ya silakan Mumtaz dulu perkenalan. Ya. Ya, nama saya Mumtazah Fasya Nurisan. Dulu di SMK 63, jurusannya Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura. Sekarang kuliah di Universitas Brawijaya, jurusan Kehutanan. Oke, Mumtaz, terima kasih. Kita lanjut ke Raihan. Oke, Raihan Lovely. Sehat ya? Ya, baik. Nama saya Raihan Rafli, biasa dipanggil Raihan atau Rafli. Saya berasal dari jurusan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura atau yang biasa disebut juga dengan ATPH. Sekarang saya kuliah di Universitas Brawijaya, yaitu jurusan Peternakan. Oh, jadi ini nih sama-sama anak UB ya. Jadi Mumtaz anak UB, terus juga Raihan Lapi anak UB, Universitas Brawijaya. Oke, kita tinggalkan dulu dari teman-teman yang dari Universitas Brawijaya langsung ke Bali. Iya, perkenalkan nama saya Putri Dian Islami, asal sekolahnya dari SMK 63 Jakarta, jurusan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura, dan saya kuliah di Universitas Udayana, jurusan Agroekoteknologi. Oke, nah jadi teman-teman ini adalah teman-teman kita yang lulus melalui jalur SNMPTN. Oke, ini kan kalian masuk jalur SNMPTN. Yang paling pertama adalah adanya seleksi di sekolah. Tentunya masalah nilai ya, gitu ya. Nah, oke. Kita ngomong-ngomong, sebenarnya nilai rata-rata kamu berapa? Mumtaz berapa nilai rata-ratanya? Nilai, seingat saya sih semester, pokoknya nilai rata-rata saya kalau nggak 80, ya sekitar paling banyak 80-an, Pak, di setiap semester. Oke, berarti ya kurang lebih 80 sampai 82 ya. Jadi bukan rata-ratanya yang besar, ingat ya teman-teman. Lanjut, Rehan Lovely, berapa nih rata-ratanya? Untuk nilai rata-ratanya itu sekitar 87, sekian. Nah, kalau Rehan Lovely memang ini posisi dulu di sekolah itu dengan nilai tertinggi.
Jadi dulu kamu tuh posisi di tingkat juara umum tuh siapa aja, Rafli? Ada kamu sama siapa lagi? Yang dari ATPH atau dari jurusan lain juga, Pak? ATPH. Dari ATPH ada saya, Mumtaza, terus sama satu lagi siapa ya? Cewek, Pak, ada saya lupa. Oke, nah itu ya. Nah terus Putri Dian, berapa nih masih ingat? Saya 85-an, Pak. Nah 85-an ya. Oke, nih. Jadi teman-teman yang punya apa namanya? Nilai rata-rata, kok saya nilai rata-ratanya cuma 82, rata-ratanya cuma 83, nggak usah khawatir karena bukan rata-rata yang dicari, betul nggak? Tapi strategi kalian tentunya untuk bisa diterima itu yang paling utama. Jadi setelah adanya pemeringkatan di sekolah, terus kalian didaftarkan oleh sekolah, terus kalian mendapatkan akun, betul? Setelah itu, ya kan, validasi rapot ya, setelah di oke, rapotnya nggak masalah, terus kalian memilih jurusan. Saya mau tanya dulu dari Putri, kenapa kamu memilih jurusan itu dan kenapa Udayana? Kenapa saya milih jurusan ini? Karena emang dari setelah kan kita harus nentuin yang kita mau. Dari yang saya mau itu saya tertarik di agroekoteknologi daripada di bidang lainnya gitu, pas seperti agribisnis atau peternakan atau kehutanan. Saya lebih tertariknya di bidang agroekoteknologi karena saya ingin banget jadi peneliti di bidang pertanian gitu, Pak. Jadi pas saya baca, kan sebelum kita memilih kita wajib banget searching dulu itu gimana prosesnya, nanti belajarnya gimana, dan saya ternyata tertarik di bidang ini, makanya saya milih jurusan agroekoteknologi. Dan kenapa Bali saya pilihnya Udayana, karena saya tuh pengen banget kuliah tapi nggak terlalu fokus buat kuliah, jadi saya bisa jalan-jalan, saya bisa kenal banyak orang lagi, karena sepengalaman saya di Udayana, Pak, itu banyak banget teman-teman saya yang dari luar daerah. Itu malah dari Jawa tuh minim banget orangnya, tapi kebanyakan itu dari Sumatera, dari Sulawesi, dari Batam ada juga dari Papua. Jadi tuh teman-teman saya benar-benar beragam banget. Jadi saya bersyukur banget sih milih Udayana. Oke, jadi memang SNPTN itu adalah recommended, kalian harus memilih jurusan yang sesuai dengan jurusan asal, itu kan udah jelas. Tapi selain kalian memilih jurusan asal juga, tentunya harus sesuai dengan passion, sesuai dengan panggilan hati. Jadi nggak asal milih, tapi kamu ngejalaninnya juga, oh iya saya mau ngejalaninnya gitu kan. Jadi bukan karena terpaksa. Kalau Raihan gimana nih? Kalau saya sendiri sebenarnya ya meskipun saya lulusan dari pertanian, tidak kemungkinan saya memilih jurusan peternakan karena memang peternakan itu sudah menjadi hobi saya, satu. Kedua, tapi memang peternakan juga lingkupnya pertanian itu, peternakan masih lingkup pertanian. Terus saya ingin mengembangkan ilmu peternakan baru, maksudnya tidak hanya sekedar pertanian tetapi juga ada peternakan gitu kan. Terus kenapa saya pilih di Universitas Brawijaya, karena Universitas Brawijaya itu merupakan kampus besar ya, karena daya tampungnya juga lumayan, bisa mencakup ya sekitar 200 orang lah kalau nggak salah. Terus suasana di Malang itu ya bisa dirasakan sendiri ya, sejuk gitu, nyaman, terus bersih. Pokoknya apa yang menjadi tujuan saya itu yang saya pilih. Oke, langsung ke Mumtaz. Gimana Mumtaz? Saya pilih kehutanan karena saya memang suka dari dulu saya memang suka nonton dokumentari National Geographic, BBC, Earth, yang semacam itu. Terus saya tertarik banget buat ngurusin hewan dan segalanya yang ada di hutan. Jadi saya pilih kehutanan. Terus juga kan di kehutanan juga kita tahu ya kalau hutan itu merupakan penyedia oksigen nomor 1 di bumi, dan saya sadar kalau makin kesini tuh climate itu udah chaos banget gitu. Jadi saya mau ikut andil dalam perubahan bumi ini gitu. Dan saya pilih
Brawijaya itu karena Brawijaya kampusnya juga bagus ya. Terus kebetulan Brawijaya itu baru buka jurusan kehutanan. Jadi saya mau jadi yang pertama buat belajar di sini. Oke, ternyata tujuannya mulia banget ya. Tujuannya mulia banget dan memang targetingnya juga pengen menjadi pionir, jadi orang pertama, angkatan pertama di UB yang ikut di jalur kehutanan, di jurusan kehutanan. Berarti kamu benar-benar beruntung ya. Kebetulan nih, kalau dilihat, berarti kan dari awal kamu seneng nontonnya geografik ya, dari geografik. Ternyata juga influence sama bahasa Inggrisnya. Jadi Mumtaz ini salah satu murid saya yang bahasa Inggrisnya bagus. Ternyata serapan dari nonton film BBC ya, dari geografik itu tersendiri. Dan ternyata terinspirasi untuk berada di hutan bersama singa-singa dan juga flora dan fauna yang lainnya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Oke, untuk awal proses pendaftaran kita tadi udah ceritakan ya, di mana sudah pemeringkatan, lalu kalian mendapatkan rapot dan harus diverifikasi, setelah itu memilih jurusan, bener kan? Setelah itu mulai kalian H2C, harap-harap cemas, apakah diterima atau tidak. Dan finally April ya kan? April pengumumannya announce that you are passed. Jadi kalian itu benar-benar lulus, dan setelah lulus tentu setiap kalian punya perbedaan bagaimana melapor diri. Kita mulai dari Raihan. Gimana proses kamu melapor diri sama UB? Ini berarti udah bisa menjawab nih. Karena kalau UB sama-sama ya, pasti prosesnya sama. Gimana Raihan? Proses lapor diri itu, ketika lapor diri, pastikan semua berkas itu lengkap ya bagi siswa yang terpilih. Nanti akan diarahkan untuk membuat akun akademik pada PTN masing-masing sesuai dengan tempat yang diterimanya, diikuti dengan pembayaran UKT, karena setelah ada pembayaran UKT itu masih kita harus melanjutkan pengisian akun akademik dari PTN tersebut. Terus untuk berkas yang diserahkan itu sesuai dengan ketentuan dan jurusannya masing-masing. Kalau untuk jurusan saya yaitu peternakan, bisa menyertakan rapot, SKBN surat keterangan bebas narkoba, SKBW surat keterangan buta warna, terus surat keterangan lulus sebagai pengganti ijazah, dan bukti pembayaran UKT. Oke. Bicara UKT. Berapa UKT? Untuk biaya UKT itu ditentuin dari masing-masing jalur. Untuk jalur undangan itu relatif atau tidak terlalu besar, sesuai dengan penghasilan orang tua. UKT terus, golongan 2 ya? Saya golongan 6, Pak. Oh, masa golongan 6? Berapa tuh kalau golongan 6? Sekitar 5.750.000. Wow, tinggi banget ya. Berarti orang tua kamu tajir ini. Jadi bayarnya pasti mahal. Oke, kalau Mumtaz, gimana Mumtaz? UKT berapa nih? Saya lupa golongan berapa, cuma yang saya ingat sekitar 5 jutaan. 5 jutaan segituan ya, sama ya. Oh, berarti memang UB rata-rata sekitar segitu mungkin ya. Ada golongan. Tapi untuk golongan, dulu saya punya teman, dia tuh golongan, saya lupa golongan berapa, itu dia hampir 1 juta sih Pak. Oh ya, berarti ada golongan 2 kan, itu paling rendahnya golongan 2, golongan 3, 4, 5, kamu masuk golongan 6 berarti. Nah, jadi itu memang UKT itu, jadi buat teman-teman semua yang pengen kuliah, takut bayar kuliahnya mahal, nggak usah takut. Karena UKT itu menyesuaikan dengan apa yang dihasilkan atau kemampuan orang tua kita. Dihitung juga berapa anak yang ada di rumah, itu tuh dihitung juga. Tinggalnya di mana? Di Jakarta, beda dengan tinggalnya di Bandung, karena biaya hidupnya beda. Jadi dihitung semuanya. Jadi nanti keluar. Kecuali kalau kamu orang tuanya PNS, ya kalau udah PNS jangan harap kamu dapat UKT golongan 1, yang nggak akan dapat gitu. Kalau yang PNS itu kan. Kenapa ya kan, PNS sekarang udah beda kan penghasilannya. Beda jauh dengan zaman PNS zaman saya. Zaman dulu saya itu kuliah berapa coba? Pengen tahu nggak bayaran SPP saya berapa? Cuman 300.000 rupiah. Satu semester saya cuma bayar 300.000 rupiah. Berarti betapa tuanya saya kan. Zaman dulu saya makan itu di warteg cuman 4.000 ya. Ke warteg itu 5.000 tuh udah makan sama daging paha ayam ya. Itu 5.000.
Udah paling mewah, itu standarnya 2.000 sampai 3.000. Gorengan itu masih zaman 100 perak ya. Udahlah, kita jadi ngomongin makanan. Lanjut kita ke Putri. Gimana, Put? Buat di Udayana itu lapor dirinya itu karena lagi corona kayak gini, jadi kita online juga, sama kita harus punya akun juga. Pertama sih kita disosialisasi dulu oleh BEM-nya cara daftarnya, cara daftar ulangnya gimana, karena kita harus punya akun dari akademiknya itu IMISU. Di Udayana tuh namanya IMISU. Setelah itu kita masukin nilai rapot kita, sertifikat kita yang kemarin kita daftar, dan kita masukin surat keterangan bebas narkoba juga, surat keterangan sehat juga, dan itu semua di-scan dan dimasukin, di-upload di lewat akun akademiknya. Oke. Kalau buat UKT di Udayana, itu kan banyak banget yang ngira Udayana itu kampus mahal, karena banyak banget yang ngira Udayana tuh mahal kayak gitu, karena enggak sih, UKT-nya itu sama aja per golongan juga. Apalagi buat anak-anak SNPTN itu murah-murah juga sih, nggak mahal yang kayak banyak yang bilang. Dan banyak juga yang penerima KIP juga di Udayana. Jadi kalau KIP kan gratis UKT-nya. Jadi silahkan diurus ya. Jadi yang punya KJP, yang punya KIP diurus. Kalau nggak salah itu bulan Januari ini meluncur namanya produk KIPK, Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Ya. Karena kalau buat daftar KIP itu harus dibarengin pas kita daftar SNPTN. Nah, jadi itu harus mulai dari awal gitu, jangan sampai ketinggalan sih, Pak. Oke. Nah, jadi teman-teman semua itu seputaran UKT. Jadi UKT itu variatif. Jadi beda orang, beda bayarannya ya. Beda orang tuanya, beda bayarannya. Jadi ada di sini asas keadilan ya. Adil itu bukan berarti sama rata, ingat loh. Adil itu adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Nah itu. Jadi kalau Mumtaz, Rayhan Rafi ya bayarnya harus agak mahalan ya. Nah gitu, karena memang cocok bisa bayar segitu. Oke, lanjut ke pertanyaan lainnya ya. Jadi udah lapor diri dan sebagainya udah selesai, udah bayar, udah beres bayar, terus nanti nge-admin, maksudnya nge-admin itu ngelengkapin semua administrasi. Terus pokoknya clear ya, nggak ada uang pangkal-pangkal, nggak ada uang biaya-biaya lain, nol ya. Oke, jadi cuma bayar UKT doang kan? Oke, cuma bayar UKT doang. Oke, setelah itu saya mau tanya, biaya rutin setelah kalian itu kuliah ngapain aja? Bukan ngapain, apa aja biaya rutin yang biasa kalian keluarkan setelah kuliah? Kita mulai pertanyaan dari Mumtaz. Karena masih kuliah daring ya, masih di rumah aja, paling keluar uang tuh buat beli, buat praktek biasanya. Dan kalau saya prakteknya itu pohon. Saya ngukur pohon, lihat daun gitu. Waktu itu saya juga disuruh buat lihat perbedaan pertumbuhan pohon yang di tempat teduh. Jadi saya harus beli bibitnya, cuma beli kayak gitu aja sih, Pak. Oke, jadi buat praktek ada beli ini, beli itu, mungkin lebih di praktek ya. Kalau kuota itu adalah udah kebutuhan dasar, sama kayak kita butuh buat ongkos, ngomongin kuota udah nggak bukan hitungan lagi ya. Kalau kuota itu memang udah syarat utama. Apalagi di rumah udah harus pasang wifi supaya jaringannya juga udah lancar. Nah, teman-teman yang lain gimana? Rayhan Rapli gimana? Kalau untuk saya sendiri ya, benar yang tadi yang dikatakan Mumtazah ya, karena masih daring, praktikum juga dilaksanakan secara daring. Tapi untuk biaya yang dikeluarkan sekali di awal itu untuk membeli perlengkapan praktikum, meskipun praktikumnya masih daring. Terus sama ada biaya UKT, itu tetap harus dibayarkan, sama biaya tugas jika ada. Itu sih, Pak. Oke, siap. Kalau Putri gimana, Put? Kalau saya itu uang buat kuliahnya itu paling cuman kayak praktek juga sih, Pak, sama karena kan masih online. Prakteknya saya juga cuman beli buku gambar sama alat-alat gambar aja, karena dosen neliti kita harus gambar sel-selnya aja gitu.
Paling ada beberapa dosen yang emang ngeharusin tugas akhir kita itu dibentuknya bentuk hard gitu. Jadi harus benar-benar bentuk berkas yang harus dikumpulin ke dosen. Biasanya kita nitipin sama yang udah ada di Bali atau yang emang tinggal di sana, dititipin untuk dikasih ke dosennya gitu sih Pak. Paling biaya ngeprint aja. Jadi teman-teman semua kurang lebih penjelasan dari mulai awal merencanakan untuk ikut di SNMPTN, terus juga memilih jurusan juga ya, terus udah gitu menunggu sampai benar-benar bisa diterima. Oh ya, siapa di sini yang pakai sertifikat pas waktu SNM? Saya cuma masukin sertifikat kegiatan dari eskul aja. Oh iya. Oke, berarti yang masukin sertifikat cuman Putri, itu juga sertifikat eskul ya. Jadi sebenarnya memang kebetulan itu di Udayana juga ada kakak kelasnya juga, di Brawijaya apalagi ya, kakak kelasnya juga banyak, dari 63 itu memang udah setiap tahun ada masuk, dan alhamdulillahnya setiap kakak kelasnya yang kuliah di Brawijaya tidak meninggalkan kesan negatif ya, baik itu mengundurkan diri atau ada masalah-masalah lain gitu kan, atau jadi cuti terus misalkan kayak gitu. Alhamdulillah memang track recordnya bagus. Jadi memang ini salah satu tips juga untuk mempertahankan supaya sekolah itu bisa citranya tetap baik ya. Maka para alumninya juga harus baik gitu supaya bisa membantu adik-adik kelasnya yang lain. Ini rekor terbanyak tahun 2020 63 ya, SMK 63 itu diterima paling banyak di Brawijaya. Oh, kalau berapa tuh? 5 orang atau berapa tuh? Banyak banget. Ini SMK ya, kita nggak ngomongin SMA. SMA itu udah lebih, karena memang itu khusus ya untuk SMA. Ini jalur undangan untuk SMK itu paling banyak gitu. Dari sekolah kita ke Brawijaya itu porsinya lumayan banyak. Maksudnya memecahkan rekor kita sendiri, bukan di rekor Indonesia, rekor kita sendiri, karena dari setiap tahun itu paling yang keterima cuma 2 orang, paling banyak itu 2 orang. Yang keterima 1 orang, tahun ini paling banyak, tahun kemarin itu paling banyak. Mudah-mudahan tahun 2021 banyak juga, dan kalian juga kuliahnya bagus, baik, kita berprestasi, apalagi yang jalur SNM itu harus mampu menjadi pionir ya di kampusnya. Oh saya nih gitu ya, yang terbaik gitu, saya yang paling bagus. Jadi supaya apa? Supaya bisa membuat yang lain juga kecipratan ya, dampak positifnya. Kalau kamu semakin malas, banyak kasus di sana, waduh, kita semua yang repot di sini ya. Oke, sampai ke tantangan terberat tadi ya, sampai ke tantangan terberat nih yang belum ditanyain. Tantangan terberat selama COVID ini kalian kuliah, apakah melawan diri sendiri, ataukah melawan atau menyelesaikan tugas yang begitu berat, atau gimana? Silakan diceritakan. Kita mulai dari siapa ya? Dari Mumtaz lagi deh, silakan. Buat saya tantangannya itu ngerjain tugas sebenarnya. Tugasnya tuh mungkin karena baru beradaptasi, karena beda banget di sekolah sama kuliah. Kalau kuliah tuh tugasnya susah, walaupun deadline-nya panjang, tapi tugasnya susah gitu. Kalau misalnya sekolah kan nggak gitu. Terus iya sih, battle sama diri sendiri kadang. Waktu itu sempat mikir juga buat berhenti, tapi nggak nyerah karena saya ingat tujuan saya gitu aja. Oke, sip. Sukses terus ya Mumtaz. Oke, jangan pernah menyerah. Ayo, gimana Rafli? Kalau saya sih lebih ke mendisiplinkan diri untuk tepat waktu ya. Karena ketika kita masuk dunia perkuliahan itu, seorang itu dituntut untuk lebih tanggung jawab terhadap apa yang telah dipilihnya. Karena tidak semata-mata hanya kuliah terus pulang. Tetapi saat masuk dunia perkuliahan, beban akan semakin berat. Belum lagi, semuanya harus mengikuti aturan yang ketat. Dan jika kita cuma mengikuti kemauan kita saja atau suka-suka, ya maka secara tidak langsung menjadikan diri kita untuk tertinggal dengan orang lain. Oh iya, benar. Jadi battle with yourself. Jadi kalian harus bisa mengalahkan diri sendiri. Dulu kan masih SMA itu, SMK kalian kan pengasuhan ya. Diasuh sama gurunya, kemana-mana dicariin, ditanyain tugasnya gitu kan. Nah, gimana untuk Putri? Kalau buat saya sih karena
udah menurut saya dari jurusan saya di SMK ke kuliah itu nggak terlalu beda jauh, jadinya nggak ada tantangan yang berat banget. Paling gimana kita memperkenalkan diri kita aja sama lingkungan di sana, karena kalau udah kuliah itu yang bisa nolongin diri kita itu cuman kita sendiri, nggak ada teman lagi. Jadi kayak teman itu cuma sebatas teman aja, nggak bisa buat nolongin kita buat tugas-tugas juga, karena kalau udah kuliah diri kita sendiri yang bisa nolongin. Benar banget, kita harus ngelawan egois kita sendiri, nggak boleh males, harus tepat waktu. Yang paling penting tuh ngumpulin tugas tepat waktu, baru dikasih langsung dikerjain, itu udah aman banget makanya. Iya, memang kita minta tolong sama teman, wong dia aja masih sulit sama dirinya sendiri, kita minta. Oke, pesan terakhir buat adik kelasnya untuk menyemangati atau untuk memotivasinya sebelum kita akhiri Zoom ini. Silakan, Raihan. Pesannya, setiap orang berhak atas menentukan kemana arah tujuan hidupnya, terutama dalam hal pendidikan. Tidak ada keterbatasan yang menghalangimu, terutama dari mana latar belakang pendidikanmu. Niatkan dengan sungguh-sungguh dan manfaatkanlah peluang yang ada sebaik mungkin. Karena sesungguhnya keberhasilanmu itu berasal dari apa yang telah kamu kerjakan. Sekian dari saya. Nice quotes ya, bagus. Thank you Rafli. Next kita balik ke Mumtaz. Gimana pesannya? Dari saya sih, menurut saya sebelum menentukan nanti mau masuk mana, ini dipikirin dulu matang-matang, karena nanti kalau udah dapet itu udah nyesel tuh udah nggak ada gunanya lagi, karena apa yang kamu pilih itu pasti udah jalannya gitu. Never regret anything that once make you happy. Ya, Putri Dian, gimana? Kalau dari saya itu, setiap orang itu pasti punya gagal, dan ketika kita gagal, jangan menempatkan gagal itu seperti gagal untuk hidup kita, karena gagal di kesempatan belum tentu gagal untuk hidup. Dan setiap kita gagal, jangan menutup dengan kata-kata nilai nggak menentukan kesuksesan, karena itu jangan menutup kata-kata itu dengan menutupi kegagalan kita dengan kata-kata itu, karena itu menurut saya nggak bagus banget. Dan yang pasti setiap orang itu mempunyai hak yang sama, yaitu ada hak istimewa, ada hak pemberian, dan ada hak tanggung jawab untuk menjadi lebih baik lagi. Jadi semangat terus, jangan pernah ngerasa kalau udah gagal itu gagal hidupnya, tapi harus terus buktiin kalau emang kita bisa. Oke, ya, buat kalian semua yang ambil jalur SNMPTN terus nggak dapet sesuai dengan sesuai dengan impiannya, tolong kalian semua tentunya jangan sampai berkecil hati karena masih ada jalur SBMPTN. Tunjukkan kalau kamu mampu, dan kelebihannya SBMPTN kalian bisa linjur atau lintas jurusan. Oke, terima kasih ya anak-anak udah gabung di Zoom saya, udah memotivasi adik-adik kelasnya, teman-teman yang lain juga yang nonton video ini, mudah-mudahan sudah mematangkan niat dan segalanya, strateginya supaya benar-benar lolos dan berhasil di SNPTN 2021. Oke, saya ucapin sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan kalian sehat terus. Ini khususnya spesial nih, kita doakan Putri Dian Islami, mudah-mudahan juga lekas sembuh ya. Amin, terima kasih. Karena sedang lagi tidak sehat, jadi kita doakan juga mudah-mudahan lekas sembuh. Salam untuk keluarga semua ya, salam untuk keluarga semua. Makasih, sehat semua, sehat semua, salam untuk keluarga dan sukses terus ya. Oke. Thank you Putri, thank you Raihan, thank you Mumtaz. Siap, Pak. Oke. Baik teman-teman, itu semua wawancara kita bersama kakak-kakak kelas kalian tentunya yang sudah berhasil melalui jalur SNPTN. Selanjutnya adalah mungkin kamu ya yang akan diterima, atau mungkin kamu juga akan gagal. Juga kalian sudah menyiapkan bagaimana jika diterima, bagaimana jika gagal, rencananya sudah dimatangkan dari sekarang. Dari kami atau dari saya juga undur pamit. Thank you udah nonton video ini. Kalau suka klik like, jangan lupa juga untuk subscribe juga, dan ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.